Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah tuntaskan hal-hal yang berkaitan dengan sholat Id, Idul Adha, Idul Fitri. Kita juga sudah tuntaskan masalah kurban. Malam hari ini mudah-mudahan kita bisa selesaikan sholat sunat berjamaah yang lain. Nah, sekarang kita mulai dari sholat tarawih. Sholat tarawih. Kalau di modul lampu lupo halamannya halaman barahnya. Ada di modul sholat tarawih. Sebelum kita membahas tentang sholat tarawih, kita bahas dulu dalil-dalil yang berkaitan dengan sholat tarawih. Yang pertama, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang sholat Ramadan ini maksudnya sholat malam Ramadan. Ibadah siang Ramadan kan puasa, ibadah malamnya adalah sholat. Siapa yang sholat di malam Ramadan, itu kalau kita mau terjemahkan ya, kalau ahli bahasa, siapa yang sholat Ramadan imanan wahtisaban, karena iman dan berharap pahala, ghufira lahu, diampuni baginya, ma taqaddama min dzanbihi. Ya, ihtisaban itu ikhlas, diampuni baginya apa yang terdahulu dari dosanya. Dari hadis ini kita bisa tahu bahwasanya sholat yang khusus dilakukan di bulan Ramadan itu sunnah. Namun perlu digarisbawahi bahwa tidak ada patokan rakaat di masa Nabi SAW. Jadi Nabi cuma sampaikan bahwa sholat Ramadan itu diampuni dosa-dosanya. Berapa rakaat Nabi tidak kasih patokan. Maka berdasarkan hadis ini, sholat malam Ramadan dilakukan berapapun rakaatnya, asal ikhlas, asal dilandaskan karena iman, maka mudah-mudahan itu bisa menjadi sebab diampuni dosa, walaupun cuma satu rakaat. Ya, karena itu masuk ke dalam umumnya redaksi hadis ini. Sholat Ramadan, Nabi tidak kasih patokan minimal berapa, maksimal berapa, pokoknya sholat Ramadan. Itu dulu. Kemudian riwayat selanjutnya, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjidi dzata lailatin fa shalla bi salatihi nasun thumma shalla minal qabilati fakathuran nas. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat di masjid suatu malam, kemudian orang-orang pun ikut salat bersama Nabi sehingga bertambah banyaklah yang ikut salat bersama Nabi. Thumma jatama'u minal lailati tsalitsah awir rabi'ah. Kemudian berkumpullah mereka pada malam ketiga atau pada malam keempat. Falam yakhruj ilaihim Rasulullah. Nabi pun tidak ikut lagi sholat. Jadi malam Ramadan, malam pertama Nabi sholat, malam kedua Nabi sholat, ramai orang ikut. Malam ketiga atau malam keempat, orang-orang sudah ramai di masjid, Nabi tidak ikut lagi. Nabi tidak ikut lagi. Falamma asbaha qala,
Ketika sudah pagi hari, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ra'aitul ladzi sana'tum," aku lihat apa yang kamu lakukan. Maksudnya orang-orang sudah berkumpul untuk melaksanakan salat di malam Ramadan. Falam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khasyitu an tufrada alaikum. Maka tidak ada yang mencegahku untuk keluar ikut salat bersama kalian, kecuali aku takut bahwa salat ini dianggap wajib pula bagi kalian nanti. Jadi malam pertama Nabi salat di masjid, malam kedua Nabi salat di masjid, malam ketiga atau malam keempat karena orang sudah banyak, Nabi tidak ikut salat ke masjid. Kenapa? Karena Nabi takut nanti salat ini dianggap wajib. Nah, ini juga menjadi dalil juga Pak, bahwa kadang-kadang para ulama, alim, panutan itu mesti menjelaskan kepada awam kalau ada amal yang tidak wajib dilakukan dengan contoh. Makanya dalam Hasyiah Bajuri kita juga sudah bahas dalam masalah jamak dan qasar ya. Bagi para ulama alim, kalau dia safar, kalau dia dalam perjalanan, mana yang lebih afdal Pak? Mengqasar, menjamak, atau salat biasa kalau dia berjalan? Kalau berombongan ya Pak ya, kalau dia berombongan maka bagi para alim disunahkan untuk mengqasar, disunahkan untuk menjamak. Kenapa? Untuk memberitahu kepada awam bahwasanya tidak wajib sholat itu sempurna dalam safar. Atau Ali bin Abi Thalib juga dalam satu riwayat berdiri beliau di pintu Masjid Kufah. Berdiri Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di pintu Masjid Kufah, kemudian minum Ali bin Abi Thalib berdiri. Minum berdiri Pak, Ali bin Abi Thalib. Orang-orang menengok, wih, minum kopi aja. Orang-orang menengok Ali bin Abi Thalib, aku khalifah minum tagak. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Kenapa kalian heran melihat aku minum berdiri? Padahal orang yang lebih mulia daripada aku pernah melakukan apa yang kalian lihat sedang aku lakukan. Maksudnya Nabi pun ada minum berdiri. Nabi pun ada minum berdiri. Itu contoh. Jadi minum sebaiknya duduk atau berdiri? Duduk. Boleh tagak? Boleh. Halal boleh. Boleh tagak. Itu hadis itu tuh. Ya, boleh tagak. Jangan sampai orang mengira haram berdiri. Tidak haram minum berdiri. Ya. Nah, termasuk ini, Nabi salat, orang ramai, Nabi takut orang akan menganggap bahwasanya salat ini wajib, Nabi pun di malam ketiga atau malam keempat tidak ikut lagi. Dalam hadis ini juga tidak disebutkan berapa rakaatnya. Nah, yang disebutkan jumlah rakaat adalah hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi tidak salat baik di dalam maupun di luar Ramadan. Pak Boy, ayo. Yang dalam hadis riwayat Siti Aisyah itu salatnya di dalam dan luar Ramadan. Dan tidak lebih dari 11 rakaat. Nah, ini hadis Siti Aisyah. Aku tidak melihat Nabi SAW salat di dalam maupun di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Nah, ini hadis sering dipakai dalil bahwasanya salat tarawih itu 11 rakaat. Padahal kita jelaskan tadi bahwasanya hadis yang berkaitan dengan sholat Ramadan, yang pertama maqama Ramadhana imanan wa ihtisaban, tidak dijelaskan jumlah rakaat. Yang kedua, Nabi sholat di masjid selama 3 malam, itu juga tidak dijelaskan jumlah rakaat. Yang hadis ini bagaimana? Ini hadis bukan tentang sholat tarawih. Itu dulu yang pertama. Harus kita tegaskan. Ini dulu. Hadis Siti Aisyah yang menyatakan sholat 11 rakaat itu bukan sholat tarawih. Kenapa? Yang pertama karena sholat ini bisa dilakukan di dalam dan di luar Ramadan. Sedangkan sholat tarawih itu khusus Ramadan. Berarti hadis Siti Aisyah bukan membahas tentang sholat tarawih. Pertanyaannya sekarang, sholat apa yang dilakukan di malam hari bisa dilakukan di Ramadan dan juga bisa dilakukan di luar Ramadan? Sholat apa?
Dua kemungkinan. Bisa tahajud, bisa witir. Bisa tahajud, bisa witir. Ditambah dengan keterangan selanjutnya 11 rakaat. 11 rakaat itu jumlah rakaatnya ganjil atau genap? Berarti salat apa yang dibahas oleh Siti Aisyah di sini? Salat witir. Jadi hadis dari Siti Aisyah ini sebenarnya membahas tentang salat witir. Salat witir itu maksimal 11, minimal 1. Minimal salat witir berapa, Bu? C, sarakaat. Maksimal 11. Ya, makanya balik ke yang tadi. Salat malam Ramadan terus berapa, Ustaz? Kalau ini bukan tarawih, ya ini memang bukan tarawih. Ini salat di Ramadan dan di luar Ramadan. Lalu salat tarawih bagaimana? Kita katakan tadi, pokoknya berapapun rakaatnya, asal dilakukan karena iman dan ihtisab, maka itu termasuk qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan. Ya. Ini qiyam di dalam dan di luar Ramadan. Nah, jadi ini bukan qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan. Atau salat Ramadan. Ya, salat Ramadan tidak ada dalil dari Nabi spesifik membahas jumlah rakaat. Sekarang, kalau di dalam hadis tidak disebutkan jumlah rakaat, dalam Al-Quran tidak disebutkan jumlah rakaat, dari mana kita tahu lagi? Sahabat. Betul ya, dari Nabi nak do itu dari mana tahu le, Bu? Sahabat, penerus Nabi le. Siapa yang meneruskan Nabi? Khulafaur Rasyidin. Yang kopiah aja le. Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin. Makanya sekarang kita ambil dalil dari masa Umar bin Khattab karena beliau adalah satu dari 4 Khulafaur Rasyidin. Dari Abdurrahman bin Abdul Qari bahwasanya Umar bin Khattab keluar bersama beliau di bulan Ramadan ke masjid. Fa idzan nasu auza'un mutafarriquna yusalli ar-rajulu li nafsihi wa yusalli ar-rajulu fa yusalli bi salatihi ar-rahtu. Jadi Umar bin Khattab pernah masuk ke dalam masjid di malam Ramadan, nampak oleh Umar ada yang salat sendiri, ada yang salat jamaah. Pokoknya orang banyak tapi salatnya tidak bersatu. Ini berjamaah, ini sendiri-sendiri, tapi semuanya sholat. Di masjid itu banyak juga jamaah. Ko cie imam 3 jamaah, ko cie imam 3 jamaah, ko surang saja sholat. Dan ko cie imam belimo jamaah. Seperti itu. Masuk Umar bin Khattab ke masjid, nampak orang-orang sholat seperti itu. Faqala Umar, kemudian berkata Umar bin Khattab, inni ara lau jama'tu haula ala qari'in wahidin lakana amsal. Aku berpendapat, andai aku kumpulkan orang-orang yang salat terpisah-pisah ini untuk mengikuti satu imam, andai orang salat terpisah-pisah ini aku kumpulkan sehingga mereka salat di bawah pimpinan satu imam, lakana amsal, tentu lebih baik. Ya. Dek nampak di Umar orang lah berkumpul juga, Pak. Orang lah berkumpul juga tapi salatnya apa, Bu? Surang-surang salatnya. Kata Umar, kok berjamaah, kok baraka rancaknya kok, kata Umar. Thumma azama fajama'ahum ala Ubay bin Ka'ab. Ala Ubayyin bin Ka'ab. Kemudian Umar bin Khattab pun berniat kuat. Kemudian mereka kumpulkan orang-orang yang salat itu di atas satu imam. Siapa imamnya yang pertama kali? Namanya Ubay bin Ka'ab. Ini imam tarawih. Imam tarawih. Thumma kharajtu ma'ahu lailatan ukhra wan nasu yusalluna bi salati qari'in faqala Umar ni'matil bid'atu hadhihi. Pas bid'ah Umar ya. Nah, jadi sejarah tarawih, sejarah leh. Jadi tarawih itu enggak satu kali jadi ya. Di masa Nabi yang diperintahkan Nabi tadi apa? Qiyam Ramadan. Namanya Qiyam Ramadan. Di masa Abu Bakar, Qiyam Ramadan juga sama sendiri-sendiri. Ini sama juga. Masa Nabi juga dilakukan sendiri-sendiri. Munfarid.
Di masa Umar bin Khattab, baru dilakukan qiyam Ramadan berjamaah. Nah, pertanyaannya siapa tadi imamnya, Bu? Ubay, ya, Ubay bin Ka'ab. Nah, ini yang pertama. Jadi yang dilakukan oleh Umar bin Khattab di masa beliau adalah menyatukan sholat orang yang sudah ke masjid juga, sholat juga dia ke masjid, disatukan di bawah pimpinan satu imam. Jadi kerajaan Umar ku rancak atau buruk? Hah? Di kerajaan Nabi enggak, Pak? Nabi tadi, Pak? Takui Nabi enggak? Enggak kamu saji Nabi deh. Sang kurang lu wajib. Umar justru dijamaahkan oleh Umar. Berarti bid'ah, Ustaz? Oh iya bid'ah. Ya enggak, di kerajaan Nabi itu bid'ah. Tapi lagi-lagi kita katakan ya. Bid'ah itu artinya perbuatan tidak dilakukan Nabi. Pertanyaannya, apakah bid'ah itu haram? Nah, luleh, mau bahas ya. Membuat MDA di masjid ada dikerjakan Nabi? Enggak. Haram? Enggak haram. Ya, bid'ah wak kini imamku imam musaji. Ya, kalau dimasuk Nabi siapa yang jadi imam? Pemimpin. Pemimpin yang jadi imam. Berarti saya harusnya jadi imam kini kok. Wali kota imam enak. Wali kota kini dia mau jadi imam. Lai, imam luhu insyaallah. Imam Gari agak payah. Insyaallah presiden jadi imam kini harusnya. Depan dari presiden jadi imam. Agak-agak ala Pak yang bahasa rusuh Anda aja di mana ya, itu bid'ah ya kan, tetapi walaupun tidak dikerjakan oleh Nabi jangan langsung diharamkan. Kenapa? Karena sesuai dengan keumuman hadis yang lain. Jadi Umar bin Khattab melaksanakan sholat qiyam Ramadan berjamaah, ada dalilnya Ustaz? Ada. Apa itu? Keumuman hadis Nabi SAW untuk sholat jamaah. Apa itu? Sholatu al-jama'ati khairun min sholati al-fadhi bisab'in wa 20 darajah. Nah, ini hadisnya. Kata Nabi, salat berjamaah lebih baik daripada salat sendiri-sendiri 27 kali lipat. Ada Nabi katakan ini salat 5 waktu saja? Enggak, Pak. Nabi cuma bilang salat jamaah lebih baik daripada salat sendiri-sendiri. Boleh salat tahajud berjamaah? Masuk aja kemari. Boleh salat tarawih berjamaah? Masuk aja kemari. Ya, pokoknya sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendiri-sendiri 27 kali lipat. Nah, makanya ketika Umar bin Khattab melihat masuk ke masjid orang ternyata sholatnya sholat Ramadan itu berjamaah, imamnya siapa? Ubay bin Ka'ab. Masuk Umar bin Khattab nampak orang-orang sholat seperti itu. Apa kata Umar? Ni'matil bid'atu hadihi. Sebaik-baik bid'ah inilah dia. Sebaik-baik bid'ah inilah dia. Maka Umar bin Khattab katakan apa? Berarti bid'ah itu ada yang baik. Umar bin Khattab katakan sebaik-baik bid'ah inilah dia. Ada yang protes pada Umar, enak. Jadi Umar bin Khattab itu orangnya rileks aja apa. Umar, enggak kerajaan Nabi itu kok. Ang buik-buik kok bid'ah kok. Agak cek Umar, sebaik-baik bid'ah ini. Ya bid'ah, tapi kok bid'ah yang baik. Nah, yang kita sampaikan banyak bid'ah-bid'ah sebenarnya ya. Banyak bid'ah-bid'ah, tapi bid'ah itu bukan hukum syariat. Hukum syariat itu apa? Haramkah? Wajibkah? Ada bid'ah yang wajib? Aduh, apa contoh bid'ah yang wajib? Belajar ilmu tajwid. Itu bid'ah. Tidak ada Nabi mengajarkan tajwid pada sahabat. Ada bid'ah, ada. Apa contohnya? Belajar nahu, belajar saraf, belajar usul fikih, fardu kifayah. Ada bid'ah yang haram, ada. Apa
Apa contoh bid'ah yang haram? Perempuan haid baca Quran, boleh. Bid'ah yang haram, sholat subuh 5 rakaat, tidak boleh. Ada bid'ah yang sunnah, ada juga bid'ah yang sunnah. Ya, imam pakai mikrofon, kok bid'ah sunnah, kok Pak. Sebab Nabi sudah kasih tahu caranya. Yang dilakukan Nabi, andai misalkan suara imam tidak sampai ke belakang, andai suara imam tidak sampai ke belakang, baca caranya kalau di zaman Nabi, Ibu. Baca caranya Pak kalau di zaman Nabi. Ada namanya muballigh. Jadi imam Allahu Akbar, nah di belakang imam Allahu Akbar. Nanti 10 saf lo di belakang Allahu Akbar. Ya, berantai. Allahu Akbarnya berantai-berantai. Sehingga walaupun 30 saf ke belakang, suara tetap terdengar, akan tetapi pakai muballigh namanya. Itu namanya muballigh, orang yang menyampaikan suara imam ke belakang. Itu cara Nabi. Ya. Kalau di awak kini pakai apa? Aku apa hukumnya kok? Sunnah. Jadi kecan ya kok bid'ah yang sunnah. Kok dilakukan Nabi? Indah, tapi rancak. Kalau ndak pakai mic, imam lay boleh Pak. Tapi sarancaknya pakai mic. Itu contoh. Ya, jadi jangan bid'ah ini dianggap sebagai hukum. Bid'ah ini bukan hukum. Bid'ah itu sifat sebuah perbuatan yang tidak dilakukan Nabi. Kalaupun tidak dilakukan Nabi, bukan berarti perbuatan itu haram. Bisa jadi perbuatan itu sunnah. Apa contohnya? Sholat malam rakaat, malam Ramadan dilakukan secara berjamaah. Yang pertama. Hanya Umar bin Khattab bilang itu saja. Ya, ni'matil bid'atu hadhihi wallati yanamuna anha afdalu min allati yaqumun, yakni akhiral lail. Dan orang yang tidur di awal malam lebih baik daripada orang yang sholat di awal malam, kata Umar bin Khattab. Ya. Tapi kalau zaman kini jangan lalu dulu nak. Lalu Pak sudah isya lalu cek lu kecil Ustaz ancaknya ditunda tarawih ke ketik aja. Kita lalu sampai jam ke jam 5 terlalu ya. Nah, kemudian di masa Umar bin Khattab juga berdasarkan riwayat Imam Baihaqi, berapa jumlah rakaat? Ini kata Imam Baihaqi, annahum kanu yaqumuna ala ahdi Umar bin Khattabi radhiyallahu anhu fi syahri Ramadhana bi 20 rakaah. Bahwa di masa Umar bin Khattab orang-orang salat yang berjamaah itu 20 rakaat. Ya, ulang balik. Di masa Nabi berapa rakaat? Ndak ada batasan. Di masa Abu Bakar berapa rakaat? Ndak ada batasan. Di masa Umar berapa rakaat? 20. Haruskah tarawih 20? Haruskah salat Ramadan 20? Ndak harus. Kalau ingin meniru Umar, lakukan 20 rakaat. Itu maksudnya. Kalau ingin meniru Umar bin Khattab, silahkan lakukan berapa? 20 rakaat. Tapi lagi-lagi kita katakan, andai dia lakukan 2 rakaat pun, maka dapat pahala. Andai dia lakukan 2 rakaat pun salat tarawih, maka tetap dapat pahala. Tapi kalau sudah isya lalu saja sampai sahur, kira-kira Pak, badoso enggak? Enggak lo badoso dah. Enggak perlu badoso dah. Nah, itu penting. Jangan sampai gara-gara jumlah rakaat kemudian kita bertikai. Ceritanya dulu lupa bos ya, enak. Orang bercakap gara-gara jumlah rakaat tarawih, nanti mengecek sabaleh, nanti mengecek 20, nanti le mengecek 36. 36 itu mazhab Maliki, 36 rakaat. Dalam kaul lain mazhab Maliki ada yang menyatakan 40 rakaat. 40 rakaat cek, 20 rakaat cek, 36 rakaat cek, sabaleh rakaat cek. Bacaka orang ko gara-gara jumlah rakaat tarawih. Kemudian nak cek imam tutui saji leh, kalian keluar sadonyo. Ya, enggak usah kamu saji. Enggak usah salat tarawih. Bahkan enggak usah salat tarawih. Sebab salat tarawih hukumnya sunat, bacaka hukumnya cakap sunah. Boleh cakap gara-gara yang sunnah. Enggak boleh cakap gara-gara yang sunnah. Cakap haram, tarawih sunnah, gara-gara nan sunnah tak kerajuan dan
Akan tak batu logika. Nah, sejarah lihat ya. Maka di masa Umar dilakukan berjamaah dan 20 rakaat. Nah, 20 rakaat. 20 rakaat di masa Umar ini dilakukan dua-dua. Berarti bahasa caranya duo rehat. Duo rehat. Duo rehat. Sampai mode itu lah ya Pak ya. Terbayang ya Bu ya. Duo rehat, dua orang dulu. Istirahat dulu. Kemudian duo istirahat lo balik. Nah, rehat ini kan dari bahasa Arab nih. Rehat ini apa dalam bahasa Arabnya? Bisa disebut tarwih. Tarwihun. Tarwih. Ya, atau tarwihatun. Atau tarwihatun pendek. Ini rehat. Karena banyak rehatnya, rehat, cie, 2, 3, kalau 20 berarti rehatnya barangkali itu 9. Ya. Karena banyak rehat, maka kata tarwih ini dijamakkan menjadi tarawih. Tarawih. Nah, maka sholat Ramadan di malam hari baru disebut tarawih pada masa siapa, Bu? Umar. Ya, Pak. Sholat malam Ramadan itu baru disebut tarawih di masa Umar bin Khattab. Kenapa disebut sholat tarawih? Karena banyak rehat. Tarawih itu kan rehat, tarawih, rehat, rohah. Rehat, duo, rehat, duo, rehat, duo, rehat. Banyak rehatnya. Baik kama, sholat nan mako, sholat nan banyak istirahatnya itu Banyak istirahat itu apa bahasa Arabnya? Tarawih. Awak kini sholat tarawih lagi rehat. Mana do rehat. Maka kalau sholat tarawih tidak ada rehatnya, itu bukan sholat tarawih. Itu apa namanya tuh? Apa namanya? Kalau sholat tarawih enak. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Langsung tagak boleh enak. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tagak boleh. Itu nak sholat tarawih namanya. Tapi sholat apa? Bapak halo. Iya tentu ya bapak halo. Sholat masa nak halo. Ya. Di sholat tarawih rehatnya banyak. Dengan apa kita isi rehat itu? Boleh dengan baca Quran, boleh dengan berzikir. Berapa lama rehat? Terserah. Kok berapa lama rehat? Bisa rehat dengan salawat, bisa rehat dengan alhamdulillah, bisa rehat dengan Allahumma innaka afun. Ya, itu boleh rehat. Pokoknya ada aja lah rehat, agak-agak sabanta lah. Ya, assalamualaikum itu duduk dulu agak sabanta. Nah, baru tagak balik. Orang sholat tuh ini bentuk ngajar target, Pak ya. Ngajar target sholat tarawih. Assalamualaikum, assalamualaikum, suan tagak enak. Pokoknya itu ya, di masa Nabi sholat tarawih tidak ada jumlah rakaat. Di masa Abu Bakar sholat tarawih tidak ada jumlah rakaat. Maka pada saat itu masih disebut qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan. Di masa Umar bin Khattab dilakukan sholat qiyam Ramadan itu berjamaah dan dilakukan sebanyak 20 rakaat, sehingga karena banyak jeda antara sholat tadi disebutlah sholat tersebut dengan sholat tarawih, yang artinya sholat yang banyak istirahatnya. Sholat yang banyak istirahatnya. Ustadz, jamaah masjid kami kalau sholat 20 rakaat bentuk masuk Umar ko ndak mau hanya kamu saji Ustadz. Itu baca caranya leh, ndak taluknya. Jadi kami lakukan 8 rakaat saja. Leh boleh Ustadz? Boleh. Ustadz, jamaah masjid kami 8 rakaat ko ndak taluknya Ustadz baca caranya. Ya lama mana. Ya 8 ndak lu taluk lama mana. Namanya. Iya, harus ada sebenarnya. Orang sekarang Pak, sholat tarawih itu 8 rakaat. 8 rakaat tarawih itu berat atau ringan? Baik. Lagi lengkap tarawih ya, tarawih tiap malam. Nan 8 rakaat iku pun banyak nan marasobare. Bakok banyak nan marasobare gara-gara semuanya sholat 8 rakaat. Makanya dari dulu ambo kecian harus ada musaji nan 20 rakaat. Boleh taraso de orang nikmat 8 rakaat kok Pak. Ya.
Boleh taraso de orang nikmat salat 8 rakaat, baa caranya harus ada nan salat 20 rakaat. Misalkan di Muhammadiyah orang salat 8 rakaat, tarawihnya tambah witir sabaleh enak. Protes lo orang ko imam panjangna ayatnya ko. Imam panjangna ayatnya. Kan imam bisa menjawab, kalau ingin bare ndak sikoro, enak. Muncul 8 rakaat. Panjang ayat seketik protes. Coba kata takwa aja enak. Takwa berapa rakaat? 20 enak, 23 ayatnya berapa? Kualah sholat 8 rakaat, ayat ina a'toina lahnya. Protes lo. Ya. Khilafiyah harus ada. Khilafiyah harus ada. Mesti ada masjid yang setelah sholat doa berjamaah. Mesti ada masjid yang setelah sholat tidak ada doa berjamaah. Mesti ada masjid yang tarawihnya 8. Mesti ada masjid yang tarawihnya 20. Mesti ada masjid yang doa bersama, mesti ada masjid yang tidak doa bersama, supaya orang tidak merasa ganjil kalau ada perbedaan-perbedaan seperti itu. Supaya terasa lo panjang pendek ibadah itu. Kalau semuanya sholat 8 rakaat, maka orang akan memilih imam yang pendek bacaannya. Carinya yang paling ringan nih. Tapi gara-gara ada masjid takwa, aku pertanyaan ke takwa aku sajak sajus semalam, sajak 20 rakaat jamaah Ramadannya tambah rami atau tambah lengang? Hah? Tambah rami, tambah lengang. Tambah ramai. Dia alun tentu lo rakaat sekete orang akan rami. Alun tentu lo leh. Ya. Di aman-aman sajalah rakaat. Kalau ada orang tidak tarawih pun tidak berdosa. Ini gara-gara masalah tarawih panjang lo cakapnya. Tapi kan nanti riwayat Siti Aisyah saat ampi-ampi digo. Tapi dalam hadis Nabi salatul laili masna, salat malam harus dua-dua baca kak lah gara-gara itu. Itu gawat. Sebenarnya masalahnya umat Islamku bukan baca kak gara-gara agama, Pak. Umat Islam ini memang hobinya bertengkar dari awal, walaupun dia tidak Islam. Sebelum dia rajin ke masjid, dia berkelahi gara-gara bola. Sebelum rajin ke masjid, dia berkelahi gara-gara artis. Sebelum rajin ke masjid, dia berkelahi gara-gara beda pilihan politik. Ketika kamu saji, abah cakaknya leh, tarawih leh, kunut leh, doa bersama leh. Nyo nak mencari sumber pertikaian itu. Sebab kalau misalkan bapak ibu, terutama yang awam, bertikai masalah satu persoalan, bagaimana caranya? Kembalikan kepada ulil amri, kembalikan kepada ulama, tanya kepada ustaz, nah, itu saja caranya. Misalkan berdebat ke bapak ibu, ya, debat bapak ibu masalah jumlah rakaat tarawih. Tak baik itu daripada berdebat panjang-panjang, Quran kita tak dapat, hadis kita tak tahu, lebih baik kita telepon ustaz, kita tanya pada ustaz, ba'a kira-kira sabananya. Itu kan lasuah, Pak. Tapi orang kan banyak sekarang tak berilmu, tapi berdebat. Kalau orang tak berilmu berdebat, yang diadu bukan argumen, tapi sianan suaranya paling kareh. Boleh. Kalau baca kak suara paling kareh itu siapa tuh, Bu? Oh, Bu. Ada orang baca kak, nan diadu tuh manan kareh suaranya apa tuh? Kuciang, kecian dari dulu. Nan baca kak adu-adu kareh suara itu ndak urang loh, Pak. Tapi kuciang kan yo. Cakaknya, ya. Kalau manusia enggak, manusia kalau ada perbedaan pendapat yang dinilai bukan siapa yang suaranya paling keras, tapi siapa yang dalilnya lebih kuat, argumennya lebih kuat. Maka kalau kita paham sejarah tarawih seperti ini, kita tidak akan terlalu sensitif dengan perbedaan jumlah rakaat di masjid-masjid. Nah, kok belum selesai sejarah tarawih ya kok? Panjangnya berapa? Apalagi tambahan sejarah tarawih. Di masa Umar bin Khattab, salat tarawih dilakukan 20 rakaat sehingga disebut dengan salat tarawih. Di masa selanjutnya, ya, orang Makkah, ini lagi perbedaan orang Makkah, ya, orang Makkah kalau tarawihnya seperti ini, Pak, 2 rakaat rehat, 2 rakaat rehat. Nah, di sini mereka tawaf. Ini Mekah nih ya, Mekah. 2 rakaat istirahat, 2 rakaat tawaf. Setelah tawaf, sholat mereka lagi 2 rakaat istirahat, 2 rakaat tawaf.
Kemudian sholat pula mereka 2 rakaat, rehat, 2 rakaat, tawaf. Sebab mereka di Makkah. Ada Ka'bah di situ. Berapa rakaat? Cik 2 gompe, mau 6. 2 rakaat, tawaf. Ya, cik 2, 3, gompe, cik lagi. 2 rakaat, rehat. Nanti witir lagi nih di sini. Ya, witir lagi mereka. Sehingga orang-orang Makkah sholat 20 rakaat plus tawaf. Orang-orang Madinah tidak mau kalah. Orang-orang Madinah tidak mau kalah. Gadang apa lu orang Makkah kok? Kenapa? Sholat dapat, tawaf juga dapat. Sehingga orang-orang Madinah sholat yang 20 tetap, tapi mereka tidak mau kalah dengan orang-orang Makkah. Sehingga tawaf yang di Makkah ini mereka ganti menjadi sholat 2 rakaat, 4 rakaat, ampe rakaat. Diganti jadi sholat ampe rakaat, ganti jadi ampe rakaat. Ampe kali ampe berapa? 6 boleh, tambah 20 berapa? 36. Makanya orang Madinah sholat tarawihnya berapa? Inilah yang diambil oleh Imam Malik. Maka dalam mazhab Maliki, sholat tarawih itu berapa rakaat? 36. Jadi biko kalau lataraso bare sholat tarawih di at-taqwa berapa rakaat itu Ustaz? 20. Buik lu saji cik 36. Ya ada alasannya nak. Ustaz sesaat kok panjangnya tarawihnya. Berapa rakaat situ? 20. Kecil orang nan musaji 36. Itu alun bak-bak aja tempe kami le. Tempe kami tarawih 36. Ya, jadi khilaf kok para lujo boleh bersyukur dengan waktunya ya. Itu sejarah tarawih. Ya, makanya ada yang sholatnya 11. Ada yang sholatnya, ada yang sholatnya 8. Kalau di himpunan putusan tarjih Muhammadiyah, sholat yang 11 rakaat itu pun ada detail. Bagaimana detail di himpunan putusan tarjih? Ada yang menyatakan 8 tarawih, 3 witir. Ada yang menyatakan 10 tarawih, witirnya sarakaat. Jadi tidak cek katu pula doh Pak. Ya, itu makanya perlu juga dibaca kembali bagaimana sebenarnya sholat tarawih itu dari sudut pandang sejarah agar kita paham, Pokoknya semuanya dikembalikan kepada man qama ramadhana tadi. Salat qiyam Ramadan walaupun 1 rakaat, walaupun 2 rakaat asal dilakukan atas dasar iman, maka dia dapat pahala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni baginya dosa-dosanya yang terdahulu. Ya, lama lihat. Di masa Nabi, salat qiyam Ramadan tidak berjamaah, rakaatnya tidak dipatok oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di masa Abu Bakar sama dengan masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab memerintah cuma 2 tahun, Pak. Berarti paling-paling cuma 2 kali Ramadan. Kemudian di masa Umar bin Khattab, orang-orang sholat bersama-sama di masjid, ada yang sendiri-sendiri, ada yang berjamaah, sehingga Umar bin Khattab berinisiatif, sebaiknya orang-orang yang terpisah-pisah ini digabungkan dalam satu imam. Dan imamnya siapa tadi? Ubay bin Ka'ab. Dan sholat di masa Umar itu dilakukan sebanyak 20 rakaat. Karena banyak istirahat antara sholatnya, sholat tersebut pun baru disebut sebagai sholat tarawih. Ada rehatnya, perlahan-lahan saja, rileks saja sholat. Kemudian di masa selanjutnya, masa-masa selanjutnya, dan itu yang didapati oleh Imam Malik, orang Makkah setiap 4 rakaat mereka tawaf. Setiap 4 rakaat mereka tawaf. Sehingga setiap malam Ramadan mereka sholat 20 rakaat ditambah tawaf ampe. Ampe tawaf itu berarti ampe kali 7. Ampe kali 7 berapa? Ampe kali 7. 28. Nah, itu 28. Orang Madinah tidak mau kalah. Orang Madinah tidak mau kalah. Ikonan semangat fastabiqul khairat tuh Pak. Ya, kalah mana lo dari orang Makkah kok aja.
Orang Makkah dapat salat, dapat tawaf. Orang Madinah tidak bisa tawaf, tapi mereka bisa salat. Kita tambah rakaat salat. Baca rohnya, setiap tawaf yang dilakukan oleh orang Makkah kita ganti dengan salat 4 rakaat. Sehingga total salat tarawih yang dilakukan di Madinah menjadi 36 rakaat, dan itu yang diambil oleh Imam Malik. Yang diambil oleh Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, guru Imam Syafi'i. Nah, inilah dia. Makanya ada versi-versi tentang jumlah rakaat tarawih. Ada yang menyatakan 8, ada yang menyatakan 10, ada yang menyatakan 20, ada yang menyatakan 36. Ya. Lagi kita katakan khilaf itu perlu dipelihara. Bukan khilaf ini yang menyebabkan kita bertikai, karena khilaf sudah ada sejak masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang membuat kita bertikai adalah gaya kita beragama. Itulah dulu kajian kita malam hari ini. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sholat gerhana. Sholat gerhana, sholat khusuf, gerhana matahari dan juga gerhana bulan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, Allah kumpulkan pula kita nanti bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.